Bayangkan ini, Anda sedang mengerjakan proyek besar, deadline semakin dekat, dan Anda harus menulis ribuan baris kode dalam waktu singkat. Stres? Tentu saja. Tapi tunggu dulu. Apa jadinya jika ada AI yang bisa membantu Anda menyelesaikan semua itu hanya dengan beberapa klik? Nah, disinilah ChatGPT, DeepSeek, dan Qwen masuk ke dalam cerita. Ketiganya adalah model AI canggih yang diklaim bisa membantu developer seperti Anda menghasilkan kode berkualitas tinggi. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar layak dipercaya? Ada yang bilang ChatGPT adalah raja karena kemampuan bahasanya yang luar biasa. Ada juga yang menyebut DeepSeek sebagai underdog yang lebih spesifik untuk coding. Dan jangan lupakan Qwen AI dari Alibaba Cloud yang mulai menunjukkan taringnya di dunia pengembangan perangkat lunak. Tapi apakah mereka benar-benar bisa diandalkan? Apakah ada satu AI yang bisa mengalahkan yang lain dalam hal generate code? Atau justru ada kelemahan tersembunyi yang perlu Anda ketahui sebelum memilih salah satu? Di video ini, kita tidak hanya akan membandingkan ketiganya secara teori. Saya akan langsung mengujinya dengan kasus nyata, kode kompleks, debugging, hingga optimasi performa. Dan percayalah, hasilnya mungkin bakal bikin Anda terkejut. Jadi, jika Anda ingin tahu mana yang pantas menjadi partner AI Anda di proyek berikutnya, jangan kemana-mana. Stay tune sampai akhir, karena jawabannya ada di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali, rekan-rekan semua. Sobat-sobat dari channel Not Legend Programmer, seperti biasanya dengan saya Kang Legend. Dan di kesempatan kali ini, teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perbandingan tiga model AI, yaitu ChatGPT, DeepSeek, dan model AI Qwen. Nah, video kita kali ini adalah video kita kedua ya, melakukan perbandingan kemampuan dari tiga model AI ini. Di video sebelumnya, di video pertama, kita telah membandingkan ketiga model AI ini untuk dapat menghasilkan atau mengenerate kode. Tentunya kode untuk bahasa pemrograman. Nah, di kesempatan yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perbandingan tiga model AI ini. Dan di kesempatan yang kedua ini, kita akan melakukan perbandingan kemampuan dari model AI ini untuk menjelaskan dan melakukan interpretasi terhadap permasalahan matematika. Oke, supaya tidak terlalu panjang lebar, kita langsung saja ke permasalahan yang akan kita bahas. Yuk, kita mulai. Oke, seperti biasanya ya teman-teman, saya telah menyiapkan tiga page atau tiga tab di web browser saya, yaitu tab untuk ChatGPT, DeepSeek dengan AI model Qwen. Ya, nah saya menggunakan ketiga-tiganya ini benar-benar masih baru atau belum pernah dipakai sama sekali di satu kesempatan ini atau ya di hari ini, sehingga masing-masing baik itu ChatGPT, DeepSeek ataupun Qwen ini bisa memberikan result atau output terbaik yang bisa mereka berikan walaupun kita menggunakan versi yang gratis ya atau versi yang free-nya. Dengan demikian ya harusnya kita melakukan semuanya ChatGPT, DeepSeek, dan Qwen dengan perlakuan yang sama. Oke, nah saya seperti biasa teman-teman telah membuat dan menyiapkan juga prompt ya, dan saya telah membuat prompt yang cukup detail untuk permasalahan matematika yang ingin dijelaskan oleh si AI ini. Nanti saya punya dua permasalahan matematika, satu permasalahan matematika dasar ya, yang harusnya ketika dijelaskan oleh AI, orang awam pun mungkin bisa memahaminya dengan lebih mudah.
Kedua, saya memiliki nanti soal permasalahan yang memerlukan pengetahuan matematika minimal dasar. Karena persoalan atau tas yang diberikan nanti kedua yaitu persoalan matematika yang lebih advance dan memang eh, permasalahan matematika yang sangat kompleks. Harusnya untuk memahami yang bagian kedua maka minimal orangnya itu harus mengerti dasar-dasar dan konsep matematika tingkat dasar. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan memberikan tugas atau prompt kepada tiga model AI ini. Kita awali dengan eh, pemahaman atau meminta mereka untuk menjelaskan mengenai teorema Pitagoras. Ini saya copy dulu ya teman-teman si formnya, promptnya. Nanti kita bahas ini promptnya itu meminta apa. Oke, ini sudah di copy. Kita kembali lagi ke ke tab untuk ChatGPT dan DeepSeek serta Quinn. Kita awali dulu dari ChatGPT aja dulu ya, teman-teman. Kita pas di sini formnya. Oke, jadi formnya ini meminta untuk model AI ini menjelaskan teorema Pitagoras ya secara mendalam. Lalu saya meminta dia untuk menjelaskan dan membuktikan teorema ini secara sistematis. Lalu saya pun memberikan kepada si AI model ini yaitu ChatGPT untuk kesempatan kali ini untuk memperhatikan hal spesifik yang saya harapkan dari output yang diberikan oleh si ChatGPT. Pertama, ya, coba kembali ke sini supaya lebih mudah melihatnya. Saya meminta mereka dapat menjelaskan hal yang dasar. Kedua, meminta mereka untuk membuktikan secara matematis, nanti itu baik secara geometris ataupun aljabar. Ketiga, saya meminta mereka melakukan perhitungan soal praktis ya yang mudah, yang harusnya untuk nomor 3 ini dengan mudah bisa diselesaikan oleh model AI ChatGPT ini. Keempat, saya juga meminta mereka bisa memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai si teorema Pitagoras ini. Apakah memang bisa dikembangkan ke sesuatu hal yang lebih umum atau ke eh, permasalahan yang lebih general. Ketiga, ya saya juga meminta si ChatGPT apakah mampu menggabungkan antara masalah teoritis dengan masalah dunia nyata. Dan keenam, memang yang perlu dipahami atau perlu diberikan oleh si ChatGPT adalah dia bisa memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana tetapi akurat dan ini minimal ya bisa dimengerti oleh siswa SMA atau pemula lah. Jadi saya tidak meminta ChatGPT untuk menjelaskannya untuk anak SD ataupun SMP. Harusnya ini untuk pemahaman normal gitu ya dari seseorang atau manusia yang sudah masuk ke tahap dewasa. Oke, jadi itu prompt yang akan saya berikan ya ketiga-tiganya, baik itu ke ChatGPT, ke DeepSeek, dan ke Quinn. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Mereka mengenerate-nya. Tetapi saya coba supaya apa ya? Supaya pas dan tidak terlalu lama. Kita berikan mereka secara paralel ya. Maksudnya masing-masing mengenerate-nya secara barengan. Oke, kita yang ChatGPT dulu eksekusi ya. Bismillah. Lalu yang DeepSeek, satu lagi yang Quinn. Oke, ini yang diberikan oleh ChatGPT ya, teman-teman. Lalu ini yang diberikan oleh DeepSeek, ini yang diberikan oleh Quinn.
Oke, kita lihat ya teman-teman hasilnya seperti apa. Oke, kita kembali dulu ke ChatGPT ya, karena kita fokus memahami dan mengevaluasi output yang diberikan oleh si ChatGPT. Oke, mereka masih melakukan pembuatan riset atau penjelasannya. Oke, sambil minum dulu, tunggu. Oke, sepertinya kalau ChatGPT sudah beres. Kita lihat yang DeepSeek. Oh, DeepSeek juga sudah beres ya. Lalu yang Queen. Oke, Queen juga ternyata sudah beres atau berhenti ya? Oke, dia sudah beres juga sih, sepertinya ya. Oke, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Kita mulai dari yang si ChatGPT. Ya, ChatGPT. Oke, jawaban pertama ini soalnya ya, soalnya mengenai penjelasan dasar. Ya, apa itu teorema Pitagoras? Kedua, meminta mereka menuliskan dalam notasi matematika formal dan saya meminta mereka kalau bisa menggunakan latex ya apabila yang dimungkinkan. Nah, sebelum masuk apa sih yang disebut latex? Ya, jadi latex itu teman-teman ini seperti pemormatan ya, cara format notasi matematika atau penulisan matematika sehingga memiliki gaya penulisan yang standar dan memang mudah dipahami. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman mungkin latex ini sama dengan Markdown ya, sehingga mudah dibaca dan memiliki format tertentu yang jadi standar. Oke, kita masuk ke ChatGPT. Penjelasan pertama ini katanya penjelasan dasar apa itu teorema Pitagoras ya. Nah, dia menjelaskan teorema Pitagoras ini adalah satu konsep dasar dalam geometri yang berlaku untuk segitiga siku-siku. Teorema ini menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring, di sini bahasa teknisnya adalah hipotenusa atau bahasa matematisnya, istilah matematisnya, ini akan sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Selanjutnya, katanya sederhananya, jika kita memiliki sebuah segitiga siku-siku, maka panjang sisi miringnya dapat dihitung dengan menggunakan teorema ini. Lalu notasi matematis. Nah, misalkan kita memiliki segitiga siku-siku dengan A salah satu sisi tegak, B sisi tegak lainnya, C sisi miring atau hipotenusa. Maka secara matematis teorema Pitagorasnya dapat ditulis sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini jawaban untuk tugas atau soal pertama mengenai penjelasan dasar. Nah, oke, kita coba analisis dulu ya. Pertama, ya teman-teman, ini jawabannya sudah sangat baik, artinya memang menjelaskan secara langsung terhadap konsep dari teorema Pitagoras. Dan di sini pemormatan atau penyajian dari resultnya ini cukup sangat bagus ya. Di sini jadi dia seolah-olah ada judul dulu, tugasnya mereka itu apa? Ya, di sini menggunakan format huruf besar dan dibikin bold sehingga kita fokus ini adalah bagian judul dari masalah yang lagi dibahas. Selanjutnya yang cukup sangat saya apresiasi, selain memang penjelasannya itu
cukup mudah dipahami ya. Untuk siswa SMA dengan penjelasan seperti ini itu pasti dia paham. Kenapa? Karena ya dia pasti tahu segitiga siku-siku itu seperti apa, lalu sisi miring itu seperti apa, dan di sini mereka sudah membantu kita mengarahkan untuk hal-hal yang penting mereka kasih bold ya. Jadi segitiga ya, segitiga siku-siku, sisi miring atau bagian-bagian dari jawaban yang perlu kita fokuskan atau perlu kita highlight. Lalu secara matematis juga mereka sudah benar-benar memberikan penjelasan sesuai dengan teori yang benar. Jadi mereka membantu kita mendefinisikan, misalkan kalau A itu apa, B itu apa, C itu apa, lalu menghubungkan ketiga-tiganya atau variabel-variabel ini menjadi gabung ya, menjadi satu dalam sebuah rumus. Dengan demikian kan kita bisa melihat nih C kuadrat itu apa, B kuadrat itu apa, karena kita tahu di sini C adalah sisi miring gitu kan. A adalah salah satu sisi tegak atau panjang salah satu sisi gitu ya. B adalah sisi tegak lainnya. Nah, dari sini berarti ChatGPT kalau berdasarkan penjelasan dasar dan kalau kita memperhatikan yang kita uji, pertama akurasi jawabannya, penjelasan langkah demi langkahnya itu sudah bagus ya. Kalau 3, 4 ini belum. Kenapa? Karena belum ada permintaan untuk kemampuan visualisasi, belum ada juga permintaan untuk penerapan praktis. Nah, baru kelima, bahasa mudah dipahami ya, sudah apa? Sudah mudah, jelas dan tidak terlalu bertele-tele. Lalu keenam, generalisasi dan pemahaman lanjut ini belum karena memang soalnya belum masuk ke sana. Ketujuh, ini juga telah bisa diberikan oleh si ChatGPT. Dia sudah menggunakan pemormatan output yang bagus plus dengan apa? Dengan format penyajian laporan yang sangat membantu kita. Oke, jadi ini lateksnya, lalu ini terstruktur gitu ya penjelasannya, dan ini highlight hal-hal yang akan kita fokus terhadap penjelasannya. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari si ChatGPT untuk masalah pertama. Oke, selanjutnya ke permasalahan kedua ya untuk teorema Pythagoras ini, yaitu menyuruh untuk membuktikan matematis baik itu secara geometris atau aljabar. Kita lihat ya. Oke, untuk bukti geometris, dia akan menggunakan pendekatan katanya luas persegi ya, luas persegi atau luas bujur sangkar. Nah, dia menyatakan bahwa pendekatan ini akan membuktikan teorema dengan membandingkan luas persegi yang dibangun di sekitar segitiga siku-siku. Jadi dari penjelasannya berarti nanti akan ada sebuah persegi atau bujur sangkar, lalu di dalamnya akan ada beberapa segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya dia memberikan langkah-langkah pembuktian. Satu, katanya buat sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Ya, di sini tidak disebutkan di mana saja, tetapi memang kita buat segitiga siku-siku A, B, dan C. Kedua, bangun sebuah persegi dengan sisi A plus B, di mana persegi ini terdiri dari 4 segitiga siku-siku yang sama, dan sebuah persegi kecil di tengah dengan sisinya adalah C. Jadi kita pertama harus membangun dulu sebuah persegi,
Lalu di dalam perseginya atau dalam bujur sangkar tadi kita harus menempatkan 4 segitiga siku-siku yang kita telah buatkan di perintah pertama. Oke. Lalu ketiga, ini luas, hitung luas dengan 2 cara katanya. Jadi nanti kita kan punya persegi, lalu ada anggota ada komponen dalam persegi ya, ada bentuk dalam persegi yang terdiri dari 4 segitiga siku-siku dan 1 bujur sangkar kecil. Oke, luas persegi besar karena sisinya kan panjangnya ya, satu sisi itu adalah A plus B, sehingga luasnya kan kalau bujur sangkar itu kan sisi kali sisi, sehingga di sini A tambah B dikali A tambah B, artinya A tambah B kuadrat. Nah, di sini memang dia menjelaskan, tetapi langsung gitu ya ke rumus akhir A plus B tanpa membantu kita menjelaskan ini panjang sisi bujur sangkar yang besar yang ada itu seperti apa. Nah, ini ada kurangnya satu, kurang ada inisialisasi atau penjelasan awal. Kedua, luas persegi besar juga bisa ditulis sebagai ini. Jadi yang kedua ini sepertinya menghitung luas persegi dengan cara menghitung dari luas-luas bangunan yang ada di dalam. Berarti 4 dari segitiga kecil ya. Nah, 4 kali ini luas segitiga salah satu segitiga kan sama, ditambah dengan luas persegi yang ada di dalam. Nah, di sini sama, dia juga lompat nih. Jadi kita tidak tahu nih rumus itu apa, dan memang harus dipahami dulu, harus memikirkan dulu. Ini tuh 4 tuh dari mana? Kalau karena kan ada 4 buah segitiga, lalu ini tuh rumus apa? Ini kan rumus segitiga. Rumusnya betul, tetapi membantu kita untuk memahami konteksnya masih kurang. Keempat, nah karena luasnya harus sama, ya berarti karena kan bidangnya juga sama, cara pendekatannya yang beda, maka dia harus katanya luas yang atas yang dihitung dari bangunan besarnya harus sama dengan luas yang bawah. Karena kedua-duanya bujur sangkar yang sama. Ini kan berarti A ditambah B kuadrat harus sama dengan 4 kali setengah AB ditambah C kuadrat. Nah, kalau kita coba hitung ya cara matematika, maka A tambah B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Itu harus sama dengan 2AB kan 4 kali setengah AB tambah C kuadrat. Nah, kalau kita kelompokkan, misalkan 2AB kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, ya maka akan didapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kenapa? Karena ini jadi minus ya. Jadi 2AB kurangi 2AB jadi 0. Sehingga memang bisa dibuktikan bahwa teorema Pythagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat itu betul atau terbukti dengan cara pendekatan geometris. Sekali lagi, ini kelebihannya sudah runtun, sudah menggunakan bahasa yang mudah, tetapi ada penjelasan-penjelasan yang loncat-loncat gitu ya. Jadi membutuhkan pemahaman dan intelijensi yang cukup tinggi. Oke. Itu yang bisa diberikan oleh si ChatGPT. Ini cukup bagus dan kurang detail saja sih langkah-langkahnya. Oke, kedua adalah ingin membuktikan secara aljabar. Tadi kan secara geometris. Oh ya, secara lateksnya sudah betul ya. Diminta jelas secara logis gitu ya. Visualisasi. Nah, ini belum ada ya, teman-teman, disertakan visualisasi belum.
Jadi di outputnya belum ada diagram, belum ada visualisasi. Kita cuma di guide atau dipandu untuk bisa membayangkan atau mungkin bisa menggambarkan secara manual. Jadi sambil melihat membaca penjelasannya, kita memang harus melakukan eh, gambar manual eh, secara pribadi ya, tidak diberikan oleh si ChatGPT. Oke, jadi itu. Lalu kalau lateknya iya sudah betul terbukti dan sudah menggunakan format latex. Oke, selanjutnya kita ke bukti aljabar. Nah, bukti ini memanfaatkan persamaan dan manipulasi aljabar. Jadi, pendekatannya harus bukan secara geometris. Untuk menunjukkan C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, langkah-langkah buktinya katanya, misalkan kita memiliki segitiga siku-siku, sisi A, B, dan C, lalu kita menyusun 4 salinan segitiga itu dalam bentuk persegi panjang dengan sisi A plus B. Nah, ini kalau menurut saya ini pendekatannya sama dengan pendekatan yang nomor 1 ya. Karena ini benar-benar mengandalkan pendekatan secara geometris. Jadi walaupun terbukti tapi ini ya bukan pendekatan aljabar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ketiga soal praktis. Soalnya yaitu sisi alas 3, sisi tingginya 4. Lalu minta proses perhitungan secara rinci. Nah, ini secara rinci termasuk asumsi yang dibuat. Kita lihat jawabannya. Oke, ini pendekatannya sudah benar ya, sudah bagus. Jadi ada informasi yang kita miliki itu informasinya apa aja. Mereka tulis dengan istilah diketahui. Jadi ini informasi yang kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku. Sisi alas 3 cm, sisi tegak 4. Oke, ini betul. Lalu apa yang ditanya atau yang dicari solusinya yaitu panjang sisi miring C. Selanjutnya, ini mungkin bagian jawaban ya. Bagian jawaban atau bagian proses. Gunakan teorema Pitagoras. Katanya kita masukkan teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dia sudah memberikan perintah substitusi atau masukkan nilai-nilainya gitu ya. C kuadrat yang akan kita cari, lalu A itu 3 dan B adalah 4. Jadi masukkan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti kan 9 tambah 16. C kuadrat sama dengan 25, C akar 25 atau sama dengan 5. Jawabannya, jadi panjang sisi miringnya adalah 5 cm. Oke, dari penjelasan ini cukup sudah sangat bagus. Mungkin kalau dari 100 itu sudah sekitar 75 atau 80. Kekurangannya satu, kita tidak tahu mana yang si alas itu dijadikan variabel apa, A atau B gitu ya. Yang sisi tegak itu A atau B dan tentu kalau yang sisi miringnya adalah C. Jadi sini nomor 4 dia tidak menjelaskan kalau A-nya itu adalah sama dengan 3, B-nya itu sama dengan 4-nya ada. Satu lagi adalah di sini jawaban harusnya kan 5 atau negatif 5. Berarti ada permasalahan yang kurang komplit gitu ya. Bukan salah, kurang komplit. Kenapa? Karena 5 kuadrat itu 25, negatif atau minus 5 dikuadratkan juga adalah 25. Lalu penjelasannya sudah runtun ya, sudah mengikuti cara yang sering digunakan dalam menyelesaikan persoalan matematika atau teknis-teknis yang lainnya. Oke, lalu lateknya juga pemformatannya sudah bagus. Lalu di sini ada judulnya, di highlight dengan huruf besar dan huruf yang lebih gede daripada tulisan atau kalimat-kalimat lainnya. Lalu hal-hal penting sudah di bold ya, teman-teman. Jadi penjelasan secara terstruktur sudah bagus. Walaupun ada beberapa miss-nya ya tadi pengandaian atau memberikan
pemilihan A itu mana, B itu mana. Oke, itu selanjutnya pemahaman lebih lanjut. Oke, untuk pemahaman lebih lanjut, dan di sini, apakah teorema Pitagoras berlaku untuk segitiga sembarang? Nah, jawabannya dia langsung menjawab, tidak. Teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ya, betul ya. Jika sebuah segitiga tidak siku-siku atau sembarang, kita harus menggunakan hukum kosinus untuk mencari panjangnya yang rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos theta. Nah, di sini dikasih keterangan di mana theta adalah sudut antara sisi A dan B. Jika theta 90, segini mungkinnya ini A, ini B, maka kosinus 90 0, sehingga ini jatuh atau tersederhanakan menjadi rumus Pitagoras. Nah, kalau untuk pemahaman lebih lanjut ini sudah sangat cukup baik ya. Mungkin nilainya dari 100 ada 90. Kita diarahkan ke hukum yang lebih umum yaitu hukum kosinus, dan kita diberikan contoh juga atau sebuah kondisi rumus kosinus menjadi hukum Pitagoras untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi untuk pemahaman lebih lanjut ini sudah cukup bagus ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat juga pemahaman lebih lanjut, generalisasi dari teorema Pitagoras untuk ruang 3 dimensi. Gimana? Jelaskan dan contohnya. Oke. Untuk ruang 3 dimensi, dia sudah memberikan teorema Pitagoras yang diperluas. Ini udah betul. Rumusnya D kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan tambah C kuadrat. Lalu dikasih keterangan D itu apa? D adalah panjang diagonal ruang sebuah balok, ya. Cuma di sini tidak digambarkan diagramnya seperti apa, ya teman-teman. Harusnya karena balok berarti dia dia panjang diagonal bukan dari sebuah sisi, tetapi diagonal diagonal satu kubus gitu ya, yang merupakan dimensi volume. Nah, saya coba buat gambarnya ya. Tetapi di sini memang tidak diberikan gambaran D itu yang mana. Lalu kalau A-nya sudah kasih tahu, A itu panjang, B lebar, dan C adalah tinggi dari balok. Ya, berarti di sini balok bisa balok persegi ataupun balok yang sama atau balok kubus. Dan ini berlaku secara umum ya. Artinya memang khusus untuk balok. Jika sebuah balok memiliki panjang 3 cm, berarti di sini nanti diasosiasikan jadi A, lebar 4 ini jadi B, dan tingginya 12 jadi C, maka panjang diagonalnya adalah, nah ini berarti tinggal masukkan ke rumus ya. D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat. D kuadrat sama dengan 9 tambah 16 tambah 144 sama dengan 169. Dan D adalah akar dari 169 atau 13. Jadi solusinya adalah D sama dengan 13. Oke, ini jawabannya sudah betul. Generalisasinya juga sudah betul. Tetapi kekurangan tadi tidak diberikan gambaran ya. Panjang diagonal ruang itu yang mana? Itu satu. Kedua, ini kita harus paham. Memang di sini diurutkan gitu ya, tetapi tidak secara eksplisit. A itu berapa sentimeter, B itu berapa sentimeter, dan C itu berapa sentimeter. Lateks dan penggunaan rumusnya sudah benar dan teruntun ya. Nah, jawabannya sama. Di sini kurang negatif komponennya atau jawaban yang dari bagian negatif, karena 13 kuadrat itu sama dengan negatif 13 kuadrat juga. Oke, terakhir konteks dunia nyata gimana? Nah, katanya
Aplikasi dalam konstruksi bangunan. Iya, ini tepat sekali karena pasti akan banyak dihubungkan dengan bangunan ya. Di sini katanya ya seorang tukang bangunan ingin memastikan bahwa sudut sebuah tembok benar-benar 90. Dia bisa menggunakan teori mat Pitagoras dengan membuat segitiga siku-siku menggunakan tali atau penggaris. Ambil sisi panjang 3 meter dan 4 meter dari sudut, ukur diagonalnya. Jika panjangnya 3 meter, maka sudutnya pasti 90. Nah, teknik ini disebut sebagai 3-4-5 rule dan sering digunakan oleh tukang bangunan untuk memastikan kesimetrisan konstruksi. Oke, ini sudah betul, tetapi ya sebenarnya realnya sekarang sih sudah punya alat ya. Jadi tidak dihitung teman-teman realnya. Jadi tidak mengambil penggaris gitunya, dindingnya diukur, lalu dinding tingginya lalu alusnya dihitung, lalu ditarik panjang dari sisi atas ke bawah gitu ya, diginiin. Ini kurang praktis. Kenapa? Karena kalau salah gimana? Karena kan bangunannya sudah terbentuk. Dan untuk mengetahui bahwa yang akan kita bangun itu benar-benar siku-siku, ya salah satunya menggunakan water pass ya. Jadi penerapannya betul, tetapi dalam tataran praktisnya kurang pas aja menggunakan seperti ini. Harusnya memang diarahkan menggunakan water pass, dan ketika kita menggunakan water pass sebenarnya memang sudah menggunakan sudah menggunakan implementasi dari teorema Pitagoras ini yang dihubungkan dengan kenyataan makna fisis atau dari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan alam, bahwa air itu akan selalu sejajar gitu ya, mengikuti permukaannya. Itu saja sih kurangnya ya teman-teman. Kesimpulannya, teorema Pitagoras dasar geometri untuk segitiga siku-siku, terdapat banyak bukti termasuk bukti geometris dan aljabar. Berlaku untuk segitiga siku-siku tapi dapat diperluas ke dimensi 3D. Memiliki aplikasi nyata bidang konstruksi, navigasi, dan fisika. Oke, itu jadi penjelasan dari si ChatGPT. Hasilnya cukup lumayan bagus, walaupun ada beberapa hal yang masih kurang. Padahal ya promptnya kan udah lumayan detail ya. Cuma memang mungkin dia membutuhkan perintah yang lebih eksplisit gitu ya. Misalkan gambarkan dengan diagram. Walaupun di sini sih sudah diminta bukti geometris. Oke, itu teman-teman adalah hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Kita lanjut ke yang DeepSeek ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang dihasilkan oleh si DeepSeek ya. Oke, kita lihat dari penjelasannya, penjelasan dasar ya. Apa itu teorema Pitagoras, ini sudah cukup juga jelas ya, detail juga. Lalu notasi matematika formalnya juga sudah dibuatkan. Lalu sudah dikasih juga keterangan C itu apa gitu ya, A dan B itu apa juga. Oke, jadi secara penjelasan ini sudah sama dengan apa yang bisa diberikan oleh si ChatGPT gitu ya. Jadi ini sama apa yang diberikan oleh ChatGPT. Oke, lalu secara notasi ini juga sudah betul gitu ya, ada penjelasannya masing-masing komponennya seperti apa. Nah, walaupun sama tetapi ada beberapa kekurangan, yaitu memang secara formatting atau penjelasan yang diberikan itu si DeepSeek dia tidak memberikan highlight atau hal-hal yang dibuat kita itu jadi tahu ini adalah hal-hal yang penting, kayak mungkin kata teorema, prinsip dasar gitu ya, panjang sisi. Jadi tidak dibantu misalkan diberi baris tebal gitu ya, atau huruf tebal, sehingga ya kita mudah untuk membaca.
Lalu secara pemformatan laporan juga memang ini mungkin ini gaya si DeepSeek aja ya seperti ini. Sedangkan kalau yang si ChatGPT eh, lebih mudah. Kenapa? Karena batasan satu dengan yang lainnya itu lebih jelas gitu ya. Tapi ya itu dua-duanya sih udah lumayan ada penjelasan misalkan headnya gitu ya. Lalu ada bagian judul yang lebih bawahnya lagi. Cuma ya itu di sini penjelasannya tidak pemormatan tampilan dari penjelasannya itu tidak sebagus yang dimiliki oleh ChatGPT. Ya teman-teman bandingkan ya di sini ada yang di highlight, di sini hurufnya juga untuk judul lebih mudah dilihat gitu. Oke, itu ya. Jadi dari segi penjelasan si DeepSeek udah oke, tetapi maaf ini dari segi kejelasan dan penyajian masih bagus si yang ChatGPT. Selanjutnya pembuktian matematis, bukti geometris sama menggunakan luas persegi. Dijelaskan juga sisi A, B, dan C. Lalu persegi panjang ada. Oke, ini langkah-langkahnya ada ya. Kalau langkah-langkahnya hampir sama dengan si ini nih. Apa yang si ChatGPT. Kalau masalah langkah-langkahnya ini ya hampir sama ya. Walaupun dari segi urutan mungkin ini lebih lompat itu ya. Luas besar, A plus B, segi 4, panjang. Agak kurang detail aja sih ya. Tetapi secara goal memang sampai ke goal yang ingin diharapkan itu membuktikan. Cuma untuk yang diberikan oleh ChatGPT membutuhkan pemahaman yang harus lebih seksama atau fokus yang lebih detail dalam memahaminya. Berbeda dengan yang dihasilkan oleh si ChatGPT. ChatGPT ini bahkan disebutkan alasan-alasannya. Jadi untuk poin kedua juga dari sisi formatting masih bagus ChatGPT gitu ya, dan dari struktur penjelasan ini sudah mengikuti struktur tetapi jauh lebih kurang jelas daripada si ChatGPT. ChatGPT aja tadi saya kritis gitu ya, ada yang lompat-lompat apalagi yang si DeepSeek. Dengan kata lain bahwa untuk poin 1-2 ini masih bagus si ChatGPT. Selanjutnya bukti aljabar. Nah ini bukti aljabar sama juga nih. Sama juga. Oh ya ini sini juga sama. Di sini belum ada diagram yang diberikan sehingga dapat membantu gitu ya. Karena dari penjelasan kata-katanya aja tidak terlalu detail. Plus kekurangannya sama belum ada diagram. Kita kembali ke sini ya. Bukti aljabar ini sama dengan si ChatGPT walaupun pendekatannya itu agak beda. Ya kalau si ChatGPT hampir sama, itu sebenarnya pendekatan geometris juga. Kalau si ChatGPT menggunakan rumus luas segitiga gitu ya. Jadi ini lebih kurang jelas kalau menurut saya, karena di langkah 4 saja ini tuh mau diapain gitu ya, nilai H sama dengan AB per C. Apakah dimasukkan ke dalam teorema ini? Kan kalau secara aljabar kita kan ada dua rumus, misalkan kita mau membuktikan satu rumus dengan rumus yang lebih umum. Biasanya kan seperti itu. Nah ini mungkin tujuannya ke sana, cuma ini saya nggak tahu nanti tuh dimasukkan seperti apa, tapi pendekatannya kayaknya gitu sih. Cuma di sini lompat, langsung aja dia simpulkan bahwa C kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini masih 11-12 lah dengan yang diberikan oleh si ChatGPT gitu ya. Nah di sini ada kalau mungkin dijelaskan lebih detail, ini bisa jadi pemenang seharusnya.
daripada ChatGPT gitu ya. Langkah keempatnya itu, empat dan kelima itu loncat. Oke, jadi tapi secara pendekatan dia sudah tahu harus memiliki pendekatan yang berbeda karena secara aljabar gitu ya. Soal praktis, oke, ini sudah betul. Ini langkah-langkahnya sudah ada. A3, B4, C-nya berapa? Ini udah dituliskan. Tadi kalau si ChatGPT ditulis tetapi tidak di-assign langsung ya. Di sini pendekatannya udah bagus. Lalu masukkan ke rumus. Ini jawabannya sama, kurang negatif 5. Oke, ini soalnya praktis langsung ke jawaban. Cuma ada satu saja di sini lebihnya langsung dituliskan A-nya berapa tapi tidak mengikuti langkah-langkah umum. Biasanya kalau dalam dunia matematika atau fisika itu langkah-langkahnya selalu ada, diketahui, ditanyakan solusi atau jawaban. Ini enggak sih, salah satunya itu aja tidak sesuai, tetapi kelebihannya ini ya sudah ada assign. Selanjutnya pemahaman lebih lanjut, hanya berlaku segitiga udah betul. Nah ini agak kurang ini sih, tidak menjawab ya. Karena kan ingin generalisasi, harusnya diarahkan ke rumus yang kosinus tadi sih. Dapat menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras, dan ini saya juga belum membuktikan gitu ya. Apakah ini valid sebagai generalisasi? Tapi yang jelas ini tidak lolos ya. Nah kalau yang keduanya untuk 3 dimensi ya betul. D kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tetapi sama kita tidak tahu D itu yang mana karena tidak digambarkan. Untuk soalnya udah betul jawabannya. Cuma di sini tidak intuitif. Kenapa? Karena tidak diarahkan menggunakan angka-angka yang angka-angka yang istilahnya tuh eksotik gitu ya. Misalkan di sini kan 3, 4, 5, mungkin dia berpikir urutan, tetapi outputnya D-nya itu dalam bentuk akar gitu ya, atau tidak angka bulat tertentu. Kan di sini 7,07. Bahkan pendekatan berbeda dengan ChatGPT, dia menggunakan pendekatan yang eksotik, 3, 4, 5 dalam segitiga, kalau dalam balok 3, 4, 12, sehingga outputnya itu angka yang bulat. Oke, jadi untuk penjelasan dan generalisasi ini menang banget si ChatGPT. Untuk konteks dunia nyata ini sama. Untuk untuk dikonstruksi lah gitu. Jadi ini dua-duanya sih tidak lolos bagi saya, walaupun si ChatGPT lebih detail dalam penjelasannya gitu. Cuma memang kurang aplikatif saja ya. Oke, lalu kesimpulan tidak ada ya. Jadi overall sejauh ini yang jadi pemenangnya adalah ChatGPT ya. Jadi DeepSeek kurang bagus dalam menginterpretasikan atau menjelaskan permasalahan matematika. Selanjutnya kita analisis yang dihasilkan oleh si Quinn ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita evaluasi yang si AI model ketiga ya, adalah untuk Quinn. Oke, kita lihat jawabannya. Penjelasan dasar. Apa itu teorema Pythagoras? Oke, dia sudah memberikan jawaban ya. Sudah cukup bagus. Lalu notasi matematika formalnya sudah ada. Keterangannya sudah ada juga ya. Oke, dari sini ini sama seperti DeepSeek juga, dia memberikan jawaban yang betul, tapi lebih lumayan detail daripada si DeepSeek. Plus saja kurangnya atau ChatGPT masih lebih bagus. Kenapa? Karena ChatGPT dia runtun, plus kita diarahkan pada hal-hal yang penting itu sudah mereka
highlight gitu ya. Tetapi secara penjelasan ini betul, tidak ada salah ya kedua-duanya. Kelebihan masih dimiliki oleh ChatGPT. Kenapa? Karena kita diarahkan untuk fokus untuk bisa memberikan perhatian lebih ke kata-kata penting. Selanjutnya pembuktian matematis. Nah, ini agak ada beda dengan yang kedua. Dia sudah membantu kita disuruh membayangkan, dibantu dengan diagram sederhana yang dia buat ya. Jadi ada sebuah kubus atau ya persegi, maaf, ada bujur sangkar, di dalamnya ada sebuah segitiga, ya segitiga eh, siku-siku gitu ya. Gambarkan sebuah persegi besar, panjangnya AB, cuma di sini nggak ditulis AB yang mana. Dalam segi besar itu ada empat segitiga, siku-siku identik, satu dua, cuma dua, belum ada empat ya. Penjelasannya ini udah sama, plus ada gambar, tetapi gambarnya belum pas. Jadi ini gambar justru bisa saja membuat orang salah gitu ya. Persepsi diminta 4 cuma ada 2. Lalu A B itu sisi A plus B itu yang mana? Lalu panjang A B-nya itu nggak ada. Jadi bukan niatan ya. Informasinya sudah ada untuk dibantu, tetapi belum benar, dan ya ini bisa menjadi pemahaman yang salah sih. Tetapi penjelasannya udah benar ya, hampir sama dengan yang dilakukan oleh ChatGPT ataupun yang dilakukan oleh si DeepSeek gitu ya. Oke, itu ini, dan ya masing-masing punya cara pendekatan yang berbeda. Tetapi memang ini sudah runtun, eh diagramnya aja yang nggak pas gitu ya. Bukti aljabar manipulasi, nah ini sama juga, sama yang dilakukan oleh si ChatGPT, tetapi ini lebih bagus daripada si DeepSeek ya. DeepSeek kan penjelasan aljabarnya agak aneh sih menurut saya gitu ya. Dia tidak sampai tuntas membuktikan penjelasannya. Ya, tapi dua-duanya, tiga-tiganya bebas melakukan pendekatan gitu ya. Cuma ya bukti aljabar manipulasi persamaan sepertinya yang dimiliki oleh oleh Quinn dengan ChatGPT itu lebih oke lah ya. Walaupun saya sebenarnya mengharapkan pendekatan yang lain, tidak lagi menggunakan jawaban yang dari jawaban pembuktian geometris gitu ya. Soal praktis, Quinn di sini udah betul ya, udah diketahui ada nilai-nilainya, kelebihannya, lalu ada penjelasannya, lalu substitusikan, hitung kuadrat, tapi outputnya sama, di sini kurang -5. Oke, untuk pemahaman lebih lanjut, untuk menentukan itu berlaku untuk segitiga sembarang, dia katakan tidak dengan pendekatan kalau katanya C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, ini segitiga tumpul. Katanya kalau C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, ini segitiga lancip. Ini sudah oke ya, bahkan mungkin ini tambahan, tetapi ya kita tidak punya, karena generalisasi kan harusnya kita punya rumus yang lebih umum, yang kalau kita turunkan itu menjadi lebih singkat atau jadi misalkan kalau di si ChatGPT kan dari rumus kosinus itu diturunkan dalam kondisi tertentu menjadi rumus Pitagoras. Ini nilai baiknya ada keterangan, tetapi tujuannya generalisasi tidak ada gitu ya. Lalu untuk ruang 3 dimensi ini juga udah oke. Nah, ini udah oke. Nah, maksud saya itu inginnya gini, kalau generalisasi seperti ini. Jadi kalau dia dalam kondisi tertentu jadi rumus Pitagoras, kalau kondisi tertentu memang lebih umum. Oke, yang atasnya ini kalah, bawahnya yang 3 dimensi lebih menang daripada si
daripada si Chat GPT gitu ya. Oke, yang Queen itu konteks dunia nyata ini sama juga. Ini hampir sama jawabannya dengan si Chat GPT sih, tapi memang saya tidak mengharapkan jawaban ini ya. Inginnya memang menerapkan, oh misalkan dalam praktisnya kita bisa menggunakan water pass atau tali gitu ya yang dikaitkan dengan benda benda besi, lalu kalau dia talinya dibentangkan dari atas ke bawah akan selalu tegak lurus karena terkait dengan hukum gravitasi. Inginnya seperti itu sih. Harusnya mereka karena AI sudah tahu ini untuk menerapkan implikasi praktis dan dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Bukan seperti ini. Tapi seperti ini betul, tetapi ya mungkin belum bisa lebih detail. Harus kita arahkan lagi lah. Maksudnya seperti itu. Oke, jadi dengan si Queen juga ini sudah oke, lebih baik daripada DeepSeek, tetapi masih kurang dari yang si Chat GPT. Oke, jadi itu kesimpulannya teman-teman untuk permasalahan matematika basic ya. Sejauh ini jawarannya adalah Chat GPT. Kalau kemarin untuk untuk pembuatan generate code yang menang adalah Queen ya. Tetapi untuk interpretasi atau penjelasan dimenangi oleh si Chat GPT. Ini sih dikarenakan mungkin si Chat GPT-nya lebih lama gitu ya dan dia punya data yang lebih bagus. Oke, itu jadi walaupun sudah detail promnya kan sudah lumayan detail. Tapi kalau ingin benar-benar sesuai dengan keinginan kita, memang harus lebih diarahkan lah seperti itu. Tapi dengan prom yang tadi, ini jelas bahwa Chat GPT itu lebih bagus secara output sih. Dan memang mereka sudah punya standarisasi format untuk pelaporan itu seperti apa ya. Ini kan lebih bagus daripada yang Queen dengan DeepSeek. Nah kemarin juga kan salah satu kemenangan untuk dari si Queen adalah dia format dalam menghasilkan result gitu ya, yang memecah kodenya itu berdasarkan kelas, jadi tidak digabung. Oke teman-teman, jadi itu yang jawara kita dapatkan untuk sampai saat ini adalah Chat GPT untuk pemaparan mengenai matematika, khususnya untuk matematika basic.